oh di dasar laut internasional itu bisa dilakukan pertambangan. Saya juga akhirnya, lah ini memang seperti itu bisa gitu. Halo sahabat PPHN, insan pengayoman dan sobat juara di seluruh Indonesia. Selamat datang dan bergabung di podcast kita pada program Juara, Jurnal Refindik dan Artikel Hukum Bersuara. Senang sekali pada hari ini saya, Ainun Fajriani, bisa menemani Sobat Juara untuk mengupas salah satu artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Refindik yang berjudul Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional atau International Seabed Area. Nah, melihat dari judulnya, sepertinya tulisan ini akan membahas mengenai peraturan dalam ranah hukum internasional, khususnya hukum laut internasional. Hal ini sangat menarik, mengingat wilayah perairan atau laut luasnya itu lebih dari 70% dari permukaan bumi. Dan wilayah perairan ini tidak semuanya loh dikuasai oleh kedaulatan negara. Lebih lanjut lagi, tulisan ini juga mengaitkan dengan unsur pertambangan di dasar laut. Nah, pada juara kali ini, kita akan cari tahu bagaimana sih aturan untuk melakukan penelitian, observasi, serta pemanfaatan sumber daya alam tambang di area dasar laut internasional, serta seberapa jauh ruang lingkup area dasar laut internasional itu sendiri. Oleh karena itu, bersama saya saat ini sudah hadir langsung penulis dari jurnal tersebut, yaitu Bang Muhammad Ilham Fadlan Putuhena. Nah, Sobat Juara, perlu diketahui nih, Bang Ilham ini adalah salah satu ASN dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin untuk lebih jelasnya Bang Ilham boleh nih memperkenalkan diri sedikit sekaligus menyapa Sobat Juara sekalian. Halo Sobat Juara, saya Muhammad Ilham Fadlan Putuhena. Saya adalah ASN di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Saya saat ini adalah perancang muda peraturan perundang-undangan. Saya bertempat di Pusat Perencanaan Hukum Nasional, aktivitas terkait dengan perundang-undangan, khususnya terkait dengan naskah akademik. Gitu. Oke, siap, keren banget ya. Nah, Bang, setiap karya tulis itu kan muncul atau yang ditulis pasti memiliki alasan yang kuat atau ada nih urgensi atau mungkin bahkan muncul dari sebuah permasalahan atau keresahan gitu. Nah, Sobat Juara ingin tahu apa sih alasannya kenapa Bang Ilham memutuskan untuk memilih tema ini? Terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi tambang, ini sebenarnya hal yang sudah ada diatur di kita. Tapi ketika saya mendengar beberapa informasi mengenai, oh di dasar laut internasional itu bisa dilakukan pertambangan, saya juga akhirnya, lah ini memang seperti itu bisa gitu. Lalu bagaimana hubungannya dengan negara gitu. Nah, saya tertarik bahwa ternyata ada aktivitas pertambangan dasar laut dan kemudian bagaimana proses penambangannya, siapa yang bisa melakukan itu semua menjadi pertanyaan dan saya kemudian tertarik untuk kayaknya ini hal yang baru ini hal yang perlu dikupas khususnya apakah dengan adanya kondisi itu kita Indonesia juga bisa mengambil peran atau peluang dengan adanya pertambangan dasar laut itu. Oke, betul. Karena memang wilayah laut Indonesia ini sangat luas ya, Bang. Iya. Nah, selanjutnya poin penting apa saja sih kira-kira yang diulas oleh Bang Ilham pada jurnal ini? Boleh nggak sedikit dikasih teaser isinya apa? Iya, jadi satu hal yang dibahas dari artikel saya adalah ini pertambangan yang lokasinya bukan di wilayah Indonesia. Bukan wilayah laut Indonesia, ini namanya International Seabed atau dasar laut internasional. Jadi itu kayak pendekatannya tidak ada negara yang mempunyai kewenangan di situ, tapi bisa dilakukan itu. Nah, itu aspek yang coba saya lihat. Yang kedua, aspek pertambangan. Kalau pertambangan itu mekanismenya yang standar dan kita pun mengatur adalah adanya mekanisme eksplorasi dan eksploitasi. Nah, tapi yang ingin saya kaitkan adalah itu tadi, bagaimana pengaturan internasional itu sendiri, terus ada pengaturan kita dengan kedaulatan kita, ini bisa mix nggak? Nah, hal ini kemudian muncullah ada satu bagian lain, yaitu adanya pengaturan internasional
yang mengaitkan itu semua sebenarnya. Nah, tulisan ini bagaimana memotret bagaimana kita Indonesia, bagaimana pengelolaan pertambangan di dasar laut itu sendiri, dasar laut internasional itu sendiri. Kemudian ada pengaturan dan ada lembaga internasional yang mengatur pola hubungan ini. Oke, menarik sekali. Nah, Bang, saya sedikit tergelitik tadi dengan pembahasan kedaulatan. Kebetulan nih, dulu kalau boleh sedikit bercerita, saya juga sempat melakukan penelitian untuk skripsi saya terkait kedaulatan wilayah udara dan batasnya dengan wilayah angkasa, di mana wilayah angkasa ini kan memang terbuka untuk seluruh dunia karena nggak ada yang punya. Nah, apakah begitu juga pembatasannya untuk laut? Bagaimana sih pembatasannya itu seberapa sih yang bagian mana yang disebut dengan laut internasional, Bang? Ya, kalau dari untuk laut sendiri ada pembatasan yang betul-betul dikelola oleh negara itu dari 12 mil hingga 20 mil itu ke wilayah dari negara. Kemudian setelah itu ada landas kontinen. Setelah itu adalah zona ekonomi eksklusif. Itu bukan wilayah nasional, tapi terkait dengan ekonomi eksklusif di situ negara masih bisa berkewenangan untuk ambil itu. Nah, selain itu kemudian ada lagi yang disebut dengan laut lepas gitu, laut lepas. Laut lepas itu kemudian ada juga disebut dengan dasar laut internasional. Nah, di luar Z itu ada laut lepas, terus di bawahnya ada dasar laut internasional. Nah, kemudian yang di dua hal ini kemudian bukan menjadi wilayah negara. Tidak ada negara yang mengklaim atau sampai bisa mampu mungkin mengatur wilayah sampai sejauh itu. Sehingga yang saya maksud tadi adalah wilayah yang dari luar dari ZE dan landas kontinen itulah yang menjadi tempat di mana terjadinya penambangan itu. Oke, berarti itu batas laut internasional ya, yang bisa dilakukan penambangan bagi seluruh seluruh dunia karena tidak bisa diakui sebagai yurisdiksi negara manapun, begitu ya, Bang? Itu warisan bersama umat manusia bahasanya. Jadi tidak ada negara yang bisa mengklaim itu. Lalu bagaimana mekanisme agar bisa melakukan eksplorasi atau bahkan untuk melakukan penambangan di wilayah laut internasional itu? Iya, itu diatur di UNCLOS terkait dengan laut. UNCLOS mengatur bahwa untuk khusus yang saya bahas di situ kan mengenai dasar laut internasional. Betul. Itu tidak boleh memang dilakukan penambangan oleh siapapun kecuali kemudian nanti ada lembaga yang menyetujuinya, namanya ISA, International Seabed Authority ya. Itu yang bisa mengeluarkan izin approval apabila ada yang ingin mengelola isi dari dasar laut itu sendiri. Oh, keren banget ya, Bang. Pembahasannya sangat luas nih. Nah, kira-kira dengan tulisan seperti ini nih, Bang, siapa saja sih yang cocok untuk membaca jurnal ini ya, selain dari bidang orang-orang berpraktik di bidang hukum, selain mungkin mahasiswa yang ingin buat skripsi atau tesis. Kira-kira ini cocok untuk dibaca oleh siapa saja sih? Kalau menurut saya ini adalah hal yang dibilang baru, enggak juga ya. Kalau di internasional memang sudah dilakukan. Yang baru mungkin bagi kita karena sebenarnya kita itu bisa ngambil peluang di sini untuk bagaimana kalau kita mengatur kita bisa dapat manfaat. Kalau kita tidak mengatur itu ya kita tidak dapat manfaat. Karena faktanya jadi prosesnya begini, kalau ingin mengelola di situ baik perorangan atau perusahaan atau sebuah negara ingin mengelola sebuah tambang atau ingin melakukan eksplorasi atau eksploitasi tambang di dasar laut itu, dia kan harus ada izin dari negara sponsor. Nah, Indonesia itu bisa jadi negara sponsor. Nah, kita bisa dapat masukan dari situ sebenarnya apabila kita mengatur itu dengan ada hak dan tanggung jawabnya. Nah, tentu ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi pertama bagi Indonesia terkait regulasi kita untuk penataan regulasi kita. Yang kedua tentu bagi pengusaha karena pengusaha kan melihat peluang bisnis. Oh, betul. Dan ini peluang bisnis yang sudah sebenarnya pada saat menulis itu
saya mendapat informasi ya kita mendapat tawaran untuk jadi negara sponsor itu. Tapi kita tidak punya regulasi. Akhirnya kita nggak ada dasar untuk bagaimana memproses itu ketika ada yang meminta. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Makanya kalau kita atur ini itu menjadi membuka ruang juga bagi kita untuk sebenarnya bisa mengambil manfaat dengan adanya pengaturan tentang tambang di dasar laut internasional. Oh, begitu. Berarti mungkin bagi pembentuk undang-undang ya, pembuat peraturan gitu ya, Bang ya. Terus bagi kebijakan ekonomi. Betul. Ya kan? Iya. Bagi... Bisa jadi peluang bisnis juga gitu. Oke. Nah, terima kasih banyak Bang Ilham atas bahasan dan pengupasan jurnal ini pada hari ini. Nah, kita tunggu lagi ya karya-karya dan jurnal hukum selanjutnya. Kami siap untuk bahas dan publikasikan seluas-luasnya. Well, demikianlah episode Juara hari ini. Untuk artikel ini bisa kalian dapatkan secara gratis di website revfinding.bphn.go.id/e-journal. Selanjutnya kita akan kupas lebih banyak lagi terkait jurnal-jurnal lainnya yang tentunya tidak kalah menarik untuk dibahas dan pastinya akan menambah wawasan kita khususnya dalam pembangunan hukum Indonesia. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Dan untuk next jurnal yang akan dikupas bisa kalian request di kolom komen di bawah ini. Nah, saya Ainun Fajriani mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.